Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Meratusliha dari kelas Ilmu Komunikasi A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan NIM 2310862026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan terkait materi kuliah Sistem Sosial Budaya dan Politik Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih pengertian dari konsep sistem sosial budaya? Nah, jadi sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, pemberian makna konsep sistem sosial budaya ini dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan kedua, jelaskan berbagai penggunaan istilah sistem sosial budaya. Nah, jadi, sistem sosial, sistem budaya, dan kebudayaan fisik merupakan bagian dari kerangka budaya. Nah, sistem-sistem ini hanyalah sebagian dari sistem-sistem yang termasuk dalam perspektif keseluruhan. Nah, sistem sosial dan sistem budaya merupakan sistem-sistem yang secara analisis dapat dibedakan. Sistem sosial lebih banyak dibahas dalam kajian sosiologi, sedangkan sistem budaya banyak dikaji dalam disiplin pengetahuan budaya. Nah, jadi istilah sistem ini dapat dipakai untuk berbagai cara, fenomena, undang-undang, dan lain-lainnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu sistem menurut perspektif tertentu, kita perlu mengetahui sistem itu terlebih dahulu. Karena definisi sistem yang memadai itu sulit untuk dirumuskan, mengingat dalam sistem banyak terkandung unsur-unsur penting. Nah, secara sederhana, sistem diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud tertentu. Nah, definisi ini bersifat operasional, tetapi yang jelas, sistem itu memilih 10 ciri, yaitu 1. Fungsi, 2. Satuan, 3. Batasan, 4. Bentuk, 5. Lingkungan, 6. Hubungan, 7. Proses, 8. Masukan, 9. Keluaran, dan ke-10 pertukaran. Nah, ke-10 ciri sistem ini mempermudah seseorang dalam menganalisis suatu sistem menurut perspektif tertentu, seperti sistem sosial atau sistem budaya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa sih pengertian kebudayaan dan kerangka budaya? Nah, jadi kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Nah, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Sedangkan definisi klasik kebudayaan yang disusun Sir Edward Tylor menyebutkan kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, sedangkan kerangka kebudayaan itu merupakan dimensi analisis dari konsep kebudayaan yang dikombinasikan ke dalam suatu bagan lingkaran. Bagan lingkaran yaitu menunjukkan bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis. Nah, kerangka kebudayaan digambarkan dengan 3 lingkaran konsentris. Yang pertama, sistem budaya digambarkan dengan lingkaran paling dalam dan merupakan inti. Yang kedua, sistem sosial dilambangkan dengan lingkaran kedua di sekitar inti. Dan yang ketiga, kebudayaan fisik digambarkan dengan lingkaran paling luar. Nah, kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana sih konsep kebudayaan? Jadi, Tylor memanfaatkan studi kebudayaan ini antara lain sebagai landasan untuk menyusun konsep tentang kebudayaan yang dirumuskannya secara singkat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kebudayaan atau peradaban adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Nah, konsep awal dari kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-masyarakat primitif tersebut mengandung sisi praktis, di mana sebagai sumber kekuatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan modern. Nah, menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia-manusia purbakala tak berbudaya pikirkan dan lakukan, dan apa yang manusia-manusia modern berbudaya pikirkan dan lakukan, bukanlah masalah ilmu pengetahuan teoritik yang tak dapat diterapkan. Karena persoalan ini mengangkat masalah seberapa jauh pandangan dan tingkah laku modern berdasarkan atas landasan kuat ilmu pengetahuan modern yang paling masuk akal. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu apa saja sih unsur kebudayaan? Jadi ada 7 unsur kebudayaan universal menurut para ahli. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah sarana utama komunikasi antar individu. Nah, setiap kelompok budaya pasti memiliki bahasa yang unik dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kebudayaan bahasa bisa berwujud konsep komunikasi, aktivitas pergaulan, media massa, ataupun peralatan komunikasi. Nah, contoh kebudayaan universal bahasa, misalnya puisi Leningo milik masyarakat Gorontalo. Nah, puisi ini berisi nilai-nilai perilaku yang menjadi pedoman masyarakat setempat. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, sistem pengetahuan yang berkembang saat ini berkaitan dengan sejarah, kondisi alam, serta keterampilan hidup. Contoh sistem pengetahuan dalam unsur kebudayaan ini adalah gagasan arsitektur rumah adat misalnya. Nah, melalui gagasan ini, suatu masyarakat melahirkan sebuah budaya terkait pembangunan rumah adat, seperti gotong royong. Hasil dari gagasan tersebut adalah bentuk rumah adat masyarakat setempat saat ini. Seperti di tempat kita, kayak rumah gadang masyarakat Minang, terus kayak rumah joglo masyarakat Jawa, dan rumah kebaya masyarakat Betawi. Dan yang ketiga itu ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial mencakup aturan dalam menentukan sebuah struktur masyarakat. Organisasi sosial berperan dalam membentuk hierarki yang diperankan oleh individu. Contoh dari kebudayaan universal ini sendiri yaitu sistem kekerabatan, hubungan yang timbul akibat pernikahan, serta kelahiran. Yang keempat yaitu sistem peralatan dan teknologi. Nah, unsur peralatan dan teknologi berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contoh dari unsur kebudayaan ini yaitu adalah peralatan nelayan seperti perahu, jala, dan jaring yang dibuat oleh masyarakat di wilayah pesisir. Terus yang kelima yaitu sistem mata pencaharian dan ekonomi. Nah, unsur mata pencaharian dan ekonomi ini merujuk pada cara masyarakat memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, konsep transaksi tradisional marosok pada masyarakat Minangkabau. Nah, marosok ini adalah aktivitas tawar-menawar menggunakan gerakan tangan yang dilaksanakan di bawah topi atau sarung. Nah, sistem ini biasanya tuh diterapkan dalam jual beli ternak. Mungkin teman-teman yang dari Minang ada beberapa orang yang tahu juga kan. Nah, yang keenam itu adalah sistem religi. Nah, unsur sistem religi ini melibatkan kepercayaan, praktik, dan ritual spiritual yang dianut oleh masyarakat. Contoh sistem religi dalam unsur kebudayaan ini adalah upacara keagamaan, benda-benda suci, gagasan tentang Tuhan, serta surga dan neraka. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Nah, unsur kesenian berkaitan dengan hasil ekspresi manusia yang dituangkan dalam seni. Seni memainkan peran penting dalam mengungkapkan nilai-nilai dan identitas budaya. Contoh wujud kebudayaan universal kesenian ini bisa berupa kerajinan tangan, alat musik, tari-tarian, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Latifah Malata Solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.